Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin al-ayat. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak jamaah Masjid Al-Ukhuwah yang berbahagia. Puji dan syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tadi ada kuis. Ini ijtihad pengurus Al-Ukhuwah ini. Bicara tentang kegiatan tarawih secara historis. Jadi dulu Rasulullah itu tarawih sholat malam 3 hari berturut-turut, setelah itu tidak muncul lagi. Kemudian sholat beberapa rakaat, 8 rakaat sampai 11. Dan jangan tanyakan bagaimana panjangnya dan bagusnya. Kenapa jangan tanyakan? Karena saking bagusnya. Jadi la tas'al an tuliha wa husniha. Begitu kata Sayyidah Aisyah ketika ditanya oleh sahabat tentang sholatnya Rasul. Jangan tanya bagaimana bagusnya dan panjangnya sholat Rasul. Kalau jamaah Ukhuwah jangan tanya. Kemudian pada masa Khalifah Abu Bakar masih 8. Jangan tanya bagaimana panjang dan bagusnya. Barulah di zaman Sayyidina Umar bin Khattab ketika melihat orang tua yang sudah sepuh nggak bisa mengikuti sepenuhnya sholat tarawih karena panjangnya, anak-anak bercanda tuh kayak kita tuh. Itu natural banget anak-anak. Yang kan natural tuh bapak-bapak maksudnya gitu. Jadi ketika zaman Sayyidina Umar bin Khattab melihat bapak-bapak yang sepuh kadang tidak bisa mengikuti panjangnya imam Sayyidina Abu Bakar, anak-anak yang bercanda kayak gini lah gitu, maka Sayyidina Umar berijtihad. Berijtihad gimana? Memperbanyak rakaat jadi 20 dan memperpendek bacaan. Itulah perubahan salat malam atau tarawih di zaman Sayyidina Umar bin berlanjut terus 20 rakaat sampai di Masjidil Haram, Masjid Nabawi juga 20 rakaat, kecuali setelah Covid. Ketika Covid, ya kan, itu karena nggak boleh lama-lama, ada distancing ya. Akhirnya saya kemarin baru pulang umroh 4 hari yang lalu. Sekarang Masjidil Haram, Masjid Nabawi tarawihnya 10. Bukan 8, bukan 20, 10. Intinya berapa? 3. Tapi masih panjangnya luar biasa. Biasa 1 rakaat 1 halaman, karena dari 20 jadi 10, sekarang per rakaat 1 halaman setengah. Coba-coba di sini, insya Allah ya, makin gaduh nanti. Nah, saudara-saudara, inilah ijtihad. Maka saya bilang kalau di Al-Ukhuwah atau kuis begini, ini ijtihad lagi. Ya, maka ya untuk mengakomodir, menghangatkan suasana, bismillah, insya Allah nggak ada masalah. Cuman baru saya sekali melihat ini, katanya besok nggak tahu ada tidak. Dua kali. Baik saudara yang berbahagia, tema kita malam ini adalah tentang malam Lailatul Qadar. Bahasa Arabnya sebetulnya Lailatul Qadar, artinya malam kemuliaan.
Dasarnya adalah surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Coba dari segi redaksi ini indah betul, Pak. Semua. Enggak main-main. Bukan hanya indah, tapi dalam secara makna. Disepakati bahwa Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Di surat Ad-Dukhan ayat 3 dan 4. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang diberkahi. Malam diberkahi itu apa? Malam Ramadan. Malam Ramadan. Dan kemudian di malam 10 terakhir itulah yang kemudian berdasarkan hadis Rasulullah SAW, Allah memuliakan malam itu dengan menjelaskan tanazzalul malaikah. Ini yang menarik untuk dibahas. Tanazzalul malaikah. Malam itu tanazzal. Ini bahasa Arab ya. Ada nazala, ada anzala, ada tanazzal. Kalau anzala itu menurunkan, kalau nazala itu turun. Tapi kalau tanazzal ini turun terus menerus. Tanazzal. Jadi malam itu tanazzalul malaikah, para malaikat itu turun bergantian dan terus menerus. Entah jumlahnya berapa ribu atau puluhan ribu. Tak terkecuali apa? War-ruhu fiha. Pimpinan malaikat. Kalau udah pimpinannya turun, yang lain pasti turun. Malaikat Jibril pimpinan malaikat turun, yang lain turun. Tanazzal terus. Sampai kapan? Hatta matla'il fajar. Sampai fajar. Nah, saudara yang berbahagia, malam Al-Qadar, malam kemuliaan atau malam ketetapan ini dijelaskan oleh Allah dengan ayat yang agung, khairum min alfi syahr. Khair lebih baik min alfi syahr, 1000 bulan. Jadi kalau mau disetarakan 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun. Ada nggak malam ini bapak-bapak yang umurnya 83 tahun? Ada nggak? Nggak ada ya. Maka kalau ini setara dengan 83 tahun dan kita bisa meraih sekali dalam seumur hidup, masya Allah. Sementara Rasulullah itu Pak, sholat Rasulullah itu puasa Ramadan itu dalam hidup beliau itu nggak banyak seperti kita. Saya sendiri udah puluhan tahun Ramadan. Tapi Rasulullah Ramadan puasa itu hanya 9 kali, berarti 9 tahun. Tapi jangan tanyakan bagaimana Ramadannya Rasulullah Muhammad SAW. Pertanyaan berikutnya, dari 10 ini gimana mengelolanya? Paling aman, paling secure, ya 10 malam itulah kita berada di tempat yang terbaik seperti masjid ini untuk kemudian menghadirkan amal saleh, amal terbaik. Apa amal terbaik ketika itu? Qiyamul lail, enggak ada lain. Qiyam, berdiri lain di malam hari. Kalau berdiri di malam hari kira-kira apa? Salat. Nah, kalau di Masjidil Haram itu salatul lail azakumullah. Ayo salat malam. Semoga Allah berikan balasan untuk kalian. Kalau di sini gimana? Salatul tarawih. Apa tarawih artinya? Salat santai. Makanya santai itu. Nah, saudara yang berbahagia, kalau pengen amal 10-10-nya kita hadir untuk melakukan amal saleh. Dan amalan yang sangat dianjurkan adalah qiyamul lail. Berdiri untuk
sholat. Apa berikutnya? Baca Quran. Ya, baca Quran. Karena apa? Likulli harfin hasanah fal hasanatu bi'ashri amthaliha. Satu huruf, satu kebaikan diganda menjadi 10. Dilakukan di bulan Ramadan. Ramadan itu kan yang sunnah dipahalai atau diganjar dengan pahala wajib. Masya Allah, diperlipat-lipat ini. Dan itu terjadi di Lailatul Qadar, malam yang ditetapkan, malam kemuliaan. Jadi ta'addudul fadail, keutamaan yang berlipat-lipat. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, baca Quran. Karena Quran itu syafi'an li ashabi, karena akan memberikan syafaat buat pembaca. Terlebih kalau bacaan Quran itu dibaca di saat sholat, itu lebih utama lagi. Kenapa lebih utama? Rasul pernah mengatakan kepada sahabat, mau gak kalian habis sholat pulang ke rumah, kalian menemukan ada 3 lembu yang besar warna merah yang harganya mahal. Kalau sahabat mau ya Rasulullah. Rasul bersabda, 3 ayat yang kau baca dalam sholat lebih baik dari apa yang saya sebutkan tadi. Masya Allah. Lembu kan? Kalau kita mas tapi apa namanya? Emosi. Pulang-pulang dari emosi 3 ayat. 3 ayat itu kira-kira surat apa? Apa surat apa yang ayat ketiga? Al-Kautsar. Inna a'tayna kal-Kautsar. Ayat keempat Al-Ikhlas. Al-Baqarah 286. Jadi baca Quran itulah amalan utama. Terus kalau harus berdoa dan memang wajib untuk berdoa di malam itu, doalah seperti yang disampaikan di Muhammad Rasulullah. Yaitu apa? Beliau banyak membaca Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika. Itu doa yang paling banyak dibaca. Karena prinsipnya ampunan ini utama, rahmat ini paripurna. Yang lain ikut. Kalau ampunan Allah diberikan, rahmat Allah dianugerahkan, maka dunia dan seluruh isinya terkecil. Kalau kita minta dapat ampunan, ya Allah, alhamdulillah. Dapat rahmat, alhamdulillah. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, maka besok kita sudah mulai masuk 10 terakhir. Lebih aman ambil 10-10-nya. Kalau ada halangan atau karena ada satu dan lain hal, ambil malam-malam ganjilnya. Kalau minta diskon juga, maka ambil malam ke-27 dan malam ke-21, karena dari riwayat mengatakan Lailatul Qadar turun di 21 dan 27. Ya. Terus ada diskon lagi enggak? Ya, susah. Itu kira-kira apa yang bisa kita lakukan di Ramadan kali ini, dan yakinkan dalam diri bahwa boleh jadi ini Ramadan terakhir buat kita di tahun ini. Karena prinsipnya hari ini saatnya berprestasi, hari yang lalu tidak akan kembali, hari esok tidak pernah pasti. Jadi yang pasti apa? Ya hari ini. Jadi yang pasti apa? Ramadan tahun ini. Yang pasti apa? Yang kita lakukan di masjid ini. Maka masjid ini dikatakan sebagai raudhahnya para mahaboni dan alim. Kalau di Madinah ada raudhahnya Rasulullah antara mimbarku dan rumahku. Kalau di sini raudhahnya taman surganya adalah Masjid Al-Ukhuwah. Dulu raudhah itu karpetnya hijau, kayak begini nih. Kalau di sana rebutan, kalau di sini banyak longgar. Jadi insya Allah setiap masjid memiliki kemuliaan dan semua masjid adalah tempat terbaik di dunia ini. Insya Allah kita hidupkan dan kita hiasi malam-malam Ramadan dengan i'tikaf, dan mudah-mudahan kita adalah salah satu dari hamba Allah yang mendapatkan malam kemuliaan. Insya Allah. Demikian, assalamualaikum.